Kalau Husain Ja'far Al-Haddad ini, dia latar belakangnya orang Syiah. Si A, si B, si C dan lain sebagainya. Saya gak pernah marah. Orang yang ngefitnah itu. Polemik Habib Ja'far semakin mencuat setelah diisukan sebagai penganut Syiah. Tudingan tersebut bukan tanpa alasan. Beberapa video ceramah Habib Ja'far yang tersebar di media sosial dan rekam jejak digital dirinya dinilai mirip dengan para penganut Syiah. Akun atas nama Nofat Assegaf membenarkan kabar Habib Ja'far adalah penganut Syiah. Selain itu, dari sudut pandang Ustadz Sahal Al-Mudhafari secara jelas mengatakan Habib Ja'far adalah Syiah. Hal tersebut berdasarkan pantauan beliau lewat jejak digital yang pernah dibuat oleh Habib Ja'far. Adakah jaminan yang lebih pasti di akhirat nanti selain jaminan dari Imam Ali bahwa pecintanya takkan berjarak darinya walau sejengkal? Tulis akun Husain Ja'far. Ngefitnah itu. Ustadz Sahal menanggapi cuitan tersebut bahwa ada jaminan dari Imam Ali. Ini ada jaminan dari Imam Ali. Kita tahu yang menyebutkan Imam Ali siapa? Syiah, ungkap Ustadz Sahal. Menjadi sebuah penunjang argumen, Kiai Haji Idrus Romli juga sempat menyinggung tentang aliran yang dianut Habib Ja'far. Secara gamblang beliau membeberkan bahwa Habib Ja'far adalah Syiah, dakwah underground yang sangat halus namun mematikan. Kalau Husain Ja'far Al-Haddad ini, dia latar belakangnya orang Syiah. Dari keluarganya memang orang Syiah. Dia belajar di pondok namanya Yapi di Bangil, Yayasan Pesantren Islam, dan itu pesantrennya Syiah. Lalu Husain Ja'far ini menulis buku tentang biografi ulama Syiah, namanya Fathulullah, dan di bukunya ada pengantarnya tokoh Syiah namanya Jalaluddin Rahmat. Jadi memang Syiah semua. Dan Husain Ja'far Haddad ini podcastnya di YouTube itu sering dengan pendeta-pendeta. Dan kalau diperhatikan ya, saya pernah dapat kiriman videonya dari kawan-kawan. Di video-videonya itu kadang membenarkan ajaran Kristen. Dia pernah mengakui bilang Nabi Isa disalib. Orang Islam gak boleh mengakui Nabi Isa disalib karena bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada orang Islam mengakui Nabi Isa disalib itu murtad, kufur. Jadi dia ini memang agak liberal. Lalu ketika Husain Ja'far ini dialog dengan pendeta, ditanya kalau ada orang Islam masuk Kristen atau orang Kristen masuk Islam, gimana menurut kamu? Bagi saya gak masalah, gak apa-apa katanya. Loh, gak boleh seperti itu. Artinya harus punya kepedulian pada agama Islam. Sabda Rasulullah SAW, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin berarti bukan bagian dari mereka. Bagian dari siapa? Berarti bagian dari orang-orang munafik kalau begitu. Jadi kalau kita perhatikan dari podcast-podcastnya, apa namanya ya, postingan-postingannya, postingan videonya, juga latar belakangnya Husain Ja'far Al-Haddad ini orang Syiah dan liberal. Ahlus Sunnah wal Jamaah gak boleh menjadikan orang seperti dia sebagai rujukan. Apalagi memang sepertinya bukan ahli ilmu. Dari omongan-omongannya itu banyak akal-akalan, gak ada ilmunya. Saya kira seperti itu, wallahu a'lam. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak, Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh solehah menjadi penghafal Al-Quran
dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.